Sahabat Alma Putra yang terkasih, salam jumpa bersama saya, Bruder Venantius Siki Alma, dalam Warta Iman, edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 17 April tahun 2022, Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Hari ini, gereja mengenangkan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari alam maut dan mengalahkan kuasa kegelapan. Dalam perayaan hari ini kita akan mendengarkan dan kemudian akan bersama-sama merenungkan bagaimana kisah atau peristiwa Yesus yang bangkit dari alam maut, kemudian ia menampakkan diri kepada para muridnya. Minggu Paskah Tuhan merupakan hari kemenangan Kristus yang telah mengalahkan maut dan kuasanya. Iblis dikalahkan dan dosa dihancurkannya. Kita tahu bahwa karena kuasa dosa, manusia kemudian terpisah dari Allah penciptanya. Hubungan manusia dengan Allah Sang Pencipta kemudian menjadi sangat jauh. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana kuasa Tuhan yang sungguh dahsyat. Dan karena kuasa yang tak terkalahkan itu, Ia membawa kembali kepunyaan Allah, yaitu manusia yang telah dirampas oleh iblis kepada Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Sahabat Alma Putra yang terkasih, pada saat ini izinkan saya mengajak Anda sekalian, mari kita bersama-sama merenungkan Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Dikisahkan di sana bagaimana pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan di sana ia mendapati batu telah diambil dari kubur. Dan ia kemudian berlari pergi menemui Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi oleh Tuhan, dan ia memberikan semacam sebuah laporan bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak menemukan dia, kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Petrus dan murid yang lain itu pun kemudian berlari menuju ke makam Yesus, dan di sana mereka hanya menemukan kain kafan yang terletak di tanah, dan mereka tidak menemukan Yesus di sana. Yesus benar-benar tidak berada di sana. Sahabat Alma Putra yang terkasih, saya mengajak kita untuk membayangkan kalau seandainya hal seperti itu kemudian terjadi pada diri kita. Ada sanak keluarga atau seseorang yang sangat dekat dengan kita, yang sangat kita kasihi, kita makamkan, dan pada keesokan harinya kita pergi untuk berkunjung ke makam dan kita menemui bahwa makam telah kosong dan kita tidak menemukan lagi saudara kita yang baru dikuburkan di sana. Pada saat kita mengalami hal seperti itu, bagaimana dengan reaksi kita? Ini pasti sungguh sangat mengerikan. Ini pasti adalah suatu peristiwa yang sangat sulit untuk kita pahami. Dan itulah yang terjadi pada murid-murid Yesus pada saat itu. Namun kemudian mereka percaya, walaupun sebelumnya mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sahabat Alma Putra yang terkasih, mari kita lihat apa yang diceritakan dalam Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Dalam teks ini dikisahkan bagaimana Yesus yang sesudah kebangkitannya lalu menampakkan diri kepada dua murid yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah kampung yang bernama Emmaus. Suasana hati mereka saat itu masih sangat tidak nyaman, masih tidak stabil, dan mereka masih terpukul karena apa yang sedang mereka alami. Di dalam perjalanan itu mereka terus sambil berjalan sambil membahas apa yang sedang terjadi pada mereka saat itu. Dikisahkan dalam teks ini bahwa Yesus kemudian mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka
bercakap-cakap dengan mereka tentang apa saja yang sedang terjadi, tentang apa yang menjadi topik pembicaraan banyak orang pada saat itu di mana-mana. Dan sambil berjalan mereka terus membahas apa yang masih hangat dibicarakan banyak orang. Semua masih tentang Yesus. Namun diceritakan bahwa kedua murid itu sama sekali tidak menyadari bahwa yang berjalan bersama-sama dengan mereka, yang sedang bercakap-cakap dengan mereka di dalam perjalanan itu adalah Yesus sendiri. Sampai kemudian tibalah mereka mendekati kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus. Dan kemudian Yesus berbuat seolah-olah dia hendak melanjutkan perjalanannya. Tetapi kedua murid itu kemudian mendesak Yesus, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Yesus kemudian memenuhi permintaan mereka. Ia memenuhi undangan kedua murid itu untuk tinggal bersama mereka pada saat itu. Dan ketika mereka sedang makan, diceritakan bahwa Yesus mengambil roti, lalu mengucap syukur dan memberikannya kepada kedua murid itu. Dan pada saat itu terbukalah mata mereka, dan kemudian mereka sadar bahwa ternyata yang menemani mereka di dalam perjalanan, yang bercakap-cakap dengan mereka di dalam perjalanan, ternyata itu adalah Yesus sendiri. Namun seketika pada saat itu Yesus lenyap dari antara mereka. Sahabat Alma Putra yang terkasih, banyak kali kita semua juga berlaku seperti para murid yang tidak akan percaya, yang tidak mudah untuk percaya ketika sesuatu belum ada buktinya. Kita kemudian menjadi sangat acuh, kita kemudian menjadi tidak peduli, kita tidak mempercayai orang lain yang menyampaikan firman kebenaran kepada kita. Kita kemudian baru akan percaya ketika kita melihat sendiri sebuah bukti yang menunjukkan kebenaran itu. Sahabat Alma Putra yang terkasih, sebagai orang Kristen kita pun memiliki tugas yang sama, yaitu ikut serta mengambil bagian dalam karya pewartaan. Kita ditugaskan, kita dipilih untuk pergi dan mewartakan Yesus, mewartakan kebaikannya, mewartakan kebangkitannya yang telah menghancurkan maut dan kuasanya, dan kemudian membawa kita kembali kepada Allah Sang Pencipta. Kita tahu bahwa oleh kuasa dosa, oleh kuasa maut, kita telah terpisah dari Allah Pencipta kita. Sahabat Alma Putra yang terkasih, Paskah juga bisa disebut sebagai tindakan Allah yang mengasihi manusia dengan mengorbankan satu-satunya anaknya, mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sendiri bagi kita. Pengorbanan ini bertujuan untuk menyelesaikan dosa dan memberikan keselamatan dengan peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Maka Allah telah melakukan pekerjaan perdamaian dengan dirinya, perdamaian antara manusia dengan dirinya. Hal ini dapat kita temui dalam 2 Korintus bab 5 ayat 18. Paskah juga mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada setiap orang yang percaya akan suatu hal yang sangat penting. Dari Yesus kita belajar bagaimana harus sabar, kita belajar bagaimana harus taat, kita belajar bagaimana harus setia, rela di dalam hidup kita. Kita harus melewati berbagai macam pencobaan, bahkan pencobaan yang paling berat sekalipun, yang kadang-kadang membuat kita merasa sungguh tidak mampu untuk memikul pencobaan itu. Nah, di saat kita merasa lelah dan putus asa, baiklah kita merenungkan bahwa Tuhan Yesus kita, Allah kita, lebih dahulu melewati hal-hal yang demikian. Hal-hal yang tidak mengenakan, ia dihina, ia dicaci, ia disiksa, bahkan sampai disalibkan dengan keji.
namun semuanya itu kemudian berakhir dengan kebangkitan. Puncaknya adalah kebangkitan. Puncaknya bukan kegelapan, melainkan terang. Sahabat Alma Putra yang terkasih, peristiwa kebangkitan Tuhan yang kita rayakan hari ini semoga membantu kita untuk sabar, untuk menjadi rela, untuk menjadi setia dan rendah hati memikul salib hidup kita setiap hari. Belajar dari Yesus yang telah memberikan teladan bagi kita, bukan dengan kata-kata yang hampa, tetapi Ia sendiri telah mengorbankan dirinya, memberikan dirinya untuk dihina, diludahi, dicaci, dan kemudian disalibkan. Tetapi pada akhirnya Ia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Semoga peristiwa kebangkitan yang kita rayakan hari ini juga membuat hati kita berkobar-kobar untuk pergi dan memberitakan peristiwa ini, mengatakan kepada dunia tentang peristiwa besar, mengatakan kepada dunia tentang terang yang telah terjadi. Itulah iman kita. Terang kebangkitan yang telah kita rasakan hendaknya kita bagikan kepada dunia sekitar kita, menjadikan cahaya Kristus bersinar cerah menerangi dunia sekitar kita, dan kita berusaha untuk menunjukkan itu dengan berlaku baik, tidak henti-hentinya berjuang untuk menjadi cahaya yang menerangi sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati.